Oke sobat, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan masuk di tutorial pertama tentang Microsoft Excel. Dari video sebelumnya saya sudah menjelaskan secara singkat tentang Microsoft Excel. Jadi sobat-sobat semua sudah tahu dan paham, dan kita akan masuk ke materi yang pertama atau praktek yang pertama tentang Microsoft Excel ini. Di sini saya akan membuat atau memberitahukan kepada sobat-sobat semua tentang bagaimana kita membuat tabel terlebih dahulu di Microsoft Excel, karena Microsoft Excel itu adalah aplikasi pengolah angka dan biasa digunakan untuk membuat tabel. Nah, nanti saya akan membuat salah satu contoh. Kita akan membuat daftar nilai mahasiswa. Jadi itu terdiri dari nomor, NIM, nama, tugas-tugas, kehadiran, UTS, UAS, nilai akhir, dan huruf yang ia dapatkan seperti A, B, C, D, E, F, G, seperti gitulah. Pastinya sobat-sobat yang masih mahasiswa atau yang sudah pernah mahasiswa itu tahu. Nantinya kita akan membuat juga bagaimana cara kita membuat rumus dari rata-rata, dan dari nilai-nilai itu kita mendapatkan nilai akhir berupa huruf atau tidak grade-nya yang dibilang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam laptop untuk melakukan prakteknya. Oke baik sobat, kita akan masuk ke materi yang pertama atau tutorial yang pertama tentang Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara kita membuat tabel di Microsoft Excel, karena itu yang biasa digunakan di Microsoft Excel. Jadi tutorial ini sangat bermanfaat sekali buat yang pemula yang baru tahu tentang Microsoft Excel. Oke. Di sini saya ada salah satu contoh yang saya sudah buat tadi tentang daftar nilai ujian akhir semester. Ini punyanya yang mahasiswa. Jadi bagi sobat-sobat yang masih mahasiswa atau yang sudah pernah mahasiswa itu sudah tahu. Jadi di sini ada 4 variabel. Jadi ada kehadiran, ada nilai tugas nanti, nilai UTS, nilai UAS, dan nanti kita akan merata-ratakan keempat ini dan hasilnya dihitung di nilai akhirnya. Jadi kita sudah tahu nilai akhirnya nanti karena kita sudah merata-ratakan keempat ini. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai akhirnya nanti, kita akan rubah dia menjadi huruf atau yang disebut itu grade. Jadi ini grade. Sobat-sobat yang mahasiswa itu sudah tahu. Jadi dia mendapatkan grade apa? Biasanya ada A, ada B, ada C, D, E. Paling ini E. Jadi kayak dari 100 ke 90 itu grade-nya itu A. Dari 90 ke 80 itu grade-nya B. Dari 80 ke 70 grade-nya C. Dan dari 70 ke 60 itu D, dan dari 60 seterusnya ke bawah itu nilainya E, atau bagi yang mahasiswa tahu itu nilai error, nilai yang paling sangat buruk. Oke, kita akan masuk saja. Di sini saya akan membuat sheet baru atau lembaran kerja baru. Nanti kalau sobat-sobat yang belum tahu tentang fitur-fitur atau bagian-bagian Microsoft Excel ini, bisa nonton di video saya sebelumnya, bisa cek di channel saya. Di situ ada. Oke, kita langsung saja. Kita memberikan nama sheet ini daftar nilai UAS mahasiswa. Oke, kita akan mulai. Jadi di sini kita pertama membuat kopnya. Kopnya seperti ini. Kita buat saja. Sobat-sobat bisa tulis. Terserah mau mulainya dari mana. Di sini saya memberikan contoh. Kita di tengah saja. Bagian sinilah. Daftar nilai UAS ujian nilai semester. Oke, setelah itu semester ganjil. Ini contoh aja sebagai kopnya.
semester ganjil tahun 2020. Sobat-sobat bisa atur dengan stylenya masing-masing. Nanti kalau mau atur nanti aja waktu sudah akhirnya. Oke, setelah itu kita masuk yang pertama, kita membuat contohnya ada kelas dan juga mata kuliahnya. Di sini kelas contohnya kelas atau ruangan ya. Kalau di kampus itu ruangan biasanya, ruangan lab 1 contohnya. Oke, berikutnya mata kuliah. Mata kuliahnya itu biasanya yang mempelajari Microsoft Excel itu mata kuliah yang namanya pengantar komputer dasar. Oke, setelah itu kita akan membuat tabelnya. Itu terdiri dari nomor, nama, kehadiran, tugas, UTS, UAS, nilai akhir, huruf. Di sini saya akan memberikan contoh 10 mahasiswa saja. Itu nanti tergantung sobat-sobat mau berapa. Disesuaikan saja dengan sobat-sobat punya pekerjaan nanti jika ada mau buat daftar nilai seperti yang ini. Oke, kita mulai. Jadi ada nomor. Kita buat nomor dulu. Setelah itu saya tambah, kalau mahasiswa itu harus ada NIM. Jadi sini NIM. Setelah itu nama, habis itu kehadiran. Setelah itu UTS, nilai UTS ya ini. Pokoknya nilai UTS. Kita kasih contoh aja sini nilai lah. Nilai. Setelah itu di bawahnya ada nilai UTS, nilai UAS, sama yang terakhir nilai akhir ya, nilai akhirnya atau NA. Biasa yang disingkat tuh NA ya, biar lebih mudah, tapi sobat-sobat sudah tahu. Oke, terus yang berikutnya itu grade-nya. Oh, lupa tugas tadi ya. Nanti ya. Grade-nya. Grade. Kita pindahkan aja ini dulu. Kita pindahkan aja. Ini tugasnya. Sama grade, huruf ya, huruf ada grade. Oke, setelah sudah itu sobat-sobat bisa klik 2 kali di atas ini, setelah sudah membuat, kita kasih ke tengah dulu biar enak dilihatnya. Yang ini kalau cara menyatukannya, menyatukan 3 kolom ini bisa blok tiga-tiganya, lalu pilih marge and center. Nah, otomatis tiga-tiganya akan tergabung. Jadi seperti gini dia menyatu. Oke, setelah itu ininya lagi tadi dan ininya. Oke, setelah itu kita akan membuat nomor. Jadi cara otomatis membuat nomor itu sangat mudah sekali sobat-sobat semua. Sobat-sobat tinggal klik 1 dan 2 sini. Setelah itu blok, lalu kita sampai ke berapa? Tadi saya membuat sampai 10 ya.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai sini. Nah, kenapa dia jadi 1? Jadi cara buat dia terurut, sobat-sobat bisa mengklik ini, lalu pilih fill series. Nah, otomatis dia akan terurut sampai nomor 10. Biasanya saya itu melakukannya tuh tinggal 1, 2, lalu tinggal tekan 1 di atas ini, lalu tahan shift, kedua tinggal tarik saja, lepas shift baru tarik aja. Jadi nanti dia akan otomatis terlihat sampai 10. Nah gitu, terserah sobat-sobat saja. Oke, setelah itu kita mengisi datanya. Oh, sebelum itu kita akan membuat tabelnya dulu. Ini kita ketengahkan, kita akan buat tabel. Jadi kita blok semuanya, lalu kita pilih yang ini border, lalu kita pilih all border. Nah, otomatis tabel terbuat. Nah, setelah itu kita akan mengisi datanya. Ini nanti sobat-sobat bisa sesuaikan saja panjangnya. Contohnya di sini saya akan memberikan NIM saya 2016 05 11 07 35. Oke, kalau dia berubah jadi ini, sobat-sobat bisa klik kanan, lalu pilih format, pilih number. Nah, dia akan otomatis menjadi angka. Oke, setelah itu kita akan, oh ini salah ini sobat-sobat semua. Jadi di sini bukan tempat isinya. Tadi saya lupa lihat ya. Oke, harusnya dia di sini. Berarti dia di sini ya. Oke. Minta maaf buat sobat-sobat semua. Nah, kalau begini seperti yang tadi, untuk menggabungkan itu kita pilih marge and center. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Oke, setelah itu kita beri ketengahkan, kita pilih ini, kita pilih ini, kita pilih ini, blok aja, kita pilih ini. Oh, ketinggalan satu. Oke, setelah itu kita akan mengisi datanya. Sudah beres semua tentang stylenya, ini sudah rapi. Tadi 2005 1107 4035. Berubah jadi ini. Oke, kita buat number. Sobat-sobat bisa blok saja, baru pilih format tadi supaya dia tidak berubah seperti tadi. Kita pilih number. Oke, kita akan memberikan nama. Contohnya nama saya Richard William Saragi. Setelah itu kita akan memberi NIM lagi 2016 051107. Biasanya kalau mahasiswa itu bedanya cuma di 2 digit di belakang saja. Jadi saya contohnya bikin 20 aja. 0107 40 nya lupa.
Oke, setelah nama-nama sudah dibuat dan juga NIM, kita akan membuat nilainya. Jadi yang pertama kehadirannya itu kita, ini nilai kehadiran kayaknya juga masuk ya di nilai sini ya. Kasih samakan saja, masuk ke nilainya ini. Oke, setelah sudah, kita akan membuat contohnya nilai kehadirannya itu, karena saya di sini rajin masuk, jadi nilainya itu 100. Kita kasih ke tengah semua sudah, supaya gampang dilihat. Dan juga nilai tugas saya contohnya 80, UT saya contohnya 70 lah, dan UAS saya contohnya 90 aja. Ini cuma contoh saja, nanti kita akan menghitung rata-ratanya sebagai nilai akhirnya. Oke, saya akan mengisi semua nama-nama ini ya, nilai. Oke, setelah kita sudah memberikan nilai ke atribut kehadiran, tugas, UTS, dan juga UAS, setelah itu kita akan menghitung rata-ratanya sebagai nilai akhirnya. Jadi bagaimana cara kita menghitung rata-ratanya secara otomatis? Nah, di Microsoft Excel itu tersedia rumus. Jadi mudah sekali sobat-sobat semua, tinggal tekan sama dengan saja untuk memasukkan rumus. Kalau sobat-sobat mau tahu rumus-rumusnya, bisa cek saja di Google, itu banyak sekali rumus-rumusnya, sobat-sobat bisa pelajari langsung. Nanti saya juga akan berbagi tentang rumus-rumus yang saya tahu dan yang saya sudah pelajari buat sobat-sobat semua di tutorial selanjutnya. Jadi sobat-sobat bisa tunggu aja. Oke, setelah itu kita akan membuat rumus rata-rata. Jadi rumus rata-rata itu namanya AVKG. Setelah itu sobat-sobat bisa tekan tab pada keyboard sobat, lalu bisa blok, klik kiri atau blok pada nilainya, lalu geser ke 4 nilai itu, geser ke kanan. Nah, setelah itu lepas klik kirinya, setelah itu kita tutup dengan tutup kurung, balas kurung lah. Oke, setelah itu kita tekan enter. Nah, otomatis rata-ratanya itu akan terbuat. Jadi di sini atas nama Andre Catuliam Saragi, yaitu saya, mendapatkan nilai akhirnya itu 85. Oke. Setelah itu bagaimana cara kita mengetahui dengan cepat nilai akhirnya teman-teman saya atau nama-nama yang lain ini yang sudah kita buat? Itu cukup mudah sekali sobat-sobat semua. Jadi sobat-sobat tinggal menekan yang di sebelah ini saja, klik 2 kali. Nah, otomatis nilai akhir terbuat. Nah, ini yang sudah kita rata-ratakan. Atau sobat-sobat juga bisa tarik saja, seperti contohnya saya unduh dulu. Jadi tinggal tarik saya ke bawah seperti gini. Nah, sama saya seperti yang tadi sobat-sobat, tapi yang lebih mudah sih kalau saya menekan 2 kali aja. Nah gitu. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan nilai akhirnya. Kita akan mencari lagi huruf atau grade-nya.
Jadi nanti atas nama Andri Catuliam Saragi ini dia mendapatkan nilai akhir 85 ini dia termasuk huruf apa atau grade apa. Nah, di sini kan saya sudah memberikan variabelnya dari mulai 100 sampai 90 itu nilainya A. Nah, itu caranya cukup mudah sekali sobat-sobat semua. Jadi saya sudah membuat rumusnya ini. Ini adalah rumusnya yang ini. Kita akan copy aja. Oke. Saya coba copy di notepad ya. Nanti kita sama-sama untuk mengetik. Oke, sini kita akan buat kita buka sama dengan dulu. Setelah itu kita masuk ke kata pertama yaitu if. Nah, di sini atas. Nah, di sini akan muncul secara otomatis di Microsoft Excel-nya tentang rumus ini. Jadi tekan tab saja seperti yang tadi saya sudah bilang. Setelah itu if ini adalah jika kalau di bahasa pemrograman dan bahasa Inggris. Memang ini jika ya. Oke, kita langsung masuk ke N. N ini kan dan. Kita tap lagi. Nah, setelah itu kita di dia punya rumus kan di sini kan G8. G8 ini adalah kolom dan barisnya. Kita mau menghitung di kolom baris apa? Di sini G8 itu kita buka. Kenapa di sini G8? Jadi itu nilai akhirnya ini itu di posisi G8. Kolom G baris ke-8. Nah, ini kolom G baris ke-8. Nah, karena nilai akhir kita ini di kolom H baris ke-9, jadi kita akan menggantinya aja di sini nanti H9. Oke. Kita pelan-pelan saja untuk buatnya. Oke, if jika tab N, kita tab lagi A9. Sobat-sobat bisa tulis langsung A9 atau bisa langsung klik saja. Nah, gini. Setelah itu langsung A9 lagi. Kita tulis saja ini dia punya nilai.
Jadi di sini dia tidak kasih batasan. Nah, kita tutup lalu tekan enter. Oke, kalau muncul begini berarti ada kesalahan. Kita cek lagi kembali. If H ini 100 9 dengan kita cek lagi sobat-sobat semua. If N H ini 90, oke, H ini 80 J, oke nih buton tutup nih. Jadi setiap ini ada tutup ya teman. Oke, ini sudah, tadi kurang tutup saja, jadi sudah jadi. Ini rumusnya tadi. Coba kita tes saja. Kalau sudah begini kan berarti nama Richard William Saragini dengan nilai akhirnya itu 85 atau nilai rata-ratanya itu 85, itu mendapatkan huruf atau grade B. Nah, kita akan mencari tahu tentang nama-nama yang lain itu sama seperti yang tadi. Sobat bisa tarik ke bawah atau bisa menekan 2 kali di sudut sini, di sudut bawahnya. Oke. Kita sudah mendapatkan huruf atau grade-nya. Coba kita tes copy paste dulu untuk meyakinkan apakah benar tadi yang kita tulis. Kita copy paste aja, kita ganti yang H98 ini jadi H9. Jadi saya akan memberikan rumus ini di deskripsi video ini, jadi sobat-sobat bisa copy paste aja lalu ganti posisinya, nilai akhirnya itu di mana. Oke, kita coba enter. Oke, sama kan tadi Richard William Saragini ini mendapatkan grade B, dan kita sudah tes lagi yang kedua kali dia mendapatkan grade B, berarti yang saya tulis tadi benar kan. Oke, kita klik 2 kali. Oke, sudah. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Kita sudah membuat daftar nilai UAS mahasiswa. Sobat-sobat sudah tahu cara membuat tabelnya. Nanti sesuaikan saja dengan sobat-sobat punya. Di sini terdapat nilai, atribut nilai, tugas, UTS, UAS, dan juga nilai akhir. Dan juga sobat-sobat juga sudah tahu bagaimana kita merata-ratakan nilai dengan rumus yang tadi average. Dan yang terakhir, sobat-sobat juga sudah tahu bagaimana kita mencari huruf atau grade-nya yang didapatkan dengan rumus yang tadi ini. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja. Oke, bagaimana sobat semua tentang tutorial kali ini tentang Microsoft Excel? Sangat mudah kan? Di sini sobat-sobat sudah tahu cara membuat daftar nilai mahasiswa, dan juga sobat-sobat juga sudah tahu tentang 2 rumus, yaitu untuk mencari nilai akhir tadi kita menggunakan rumus rata-rata, dan juga untuk mencari huruf atau grade-nya itu juga sobat-sobat sudah tahu. Nah, bagi sobat-sobat yang merasa bermanfaat dari tutorial ini, bisa share ke sobat-sobat lainnya. Dan juga jika sobat-sobat suka, jangan lupa menekan tombol like. Dan juga jika ada komentar atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan yang paling terpenting, untuk mensupport terus video ini agar menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Oke, sobat-sobat semua, tunggu di video-video selanjutnya. Dijamin video-video yang saya berikan ini semuanya bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye sobat-sobat semua.